Welcome back to my channel, brothers and sisters. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu kembali dengan saya, Stefan yang akan mengupas semua kiat-kiat untuk menjadi seorang fotografer profesional hanya dengan menggunakan kamera yang ada di smartphone atau handphone kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kunci dasar komposisi, yaitu rule of thirds ya. Nah, saya yakin itu sangat bermanfaat ya. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah topik yang juga penting dan menarik. Sebuah foto itu bisa dihasilkan ya karena apa? Adanya cahaya. Ya, kita ibaratkan kalau terlalu terang cahayanya, berarti apa? Jadi putih semua. Tidak ada gambarnya. Ya. Kalau terlalu gelap sampai hitam banget, foto kita juga tidak akan terlihat. Makanya itu kita butuh apa? Menyeimbangi ya seberapa banyak cahaya yang diterima oleh sensor kamera kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan yang namanya exposure ya. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya apa? 3 sekawan. Hah? 3 sekawan? Maksudnya? Ya, 3 sekawan yang tadi saya maksud itu adalah segitiga exposure atau triangle exposure, di mana ada 3 hal utama yang mengatur mengenai intensitas cahaya yang bisa ditangkap oleh sensor kamera. Jadi mereka tuh, wah udah deket banget deh ya, nggak boleh dipisahkan satu sama lain. Ibaratnya kalau kita cuma ngurusin satu doang, 2-nya kita tinggalin, itu nggak akan jalan, misalnya seperti itu ya. Nah, apa sajakah 3 hal tersebut? Pertama adalah aperture, kedua shutter speed, dan ketiga adalah ISO. Nah, saya yakin sering mendengar 3 jenis hal ini ya. Namun apakah brothers and sisters sudah benar-benar memahami? Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, aperture. Aperture adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, dan tentunya ini sangat penting karena selain berpengaruh terhadap banyaknya cahaya yang masuk, juga bisa menghasilkan sebuah efek yang sering kita dengar dengan nama depth of field atau bahasa kerennya adalah bokeh. Nah, di sini langsung saja saya akan tampilkan di layar. Bisa dilihat ketika kita mengatur aperture atau diafragma ataupun angka F ya. Dimana jika angka F-nya itu kecil, maka bukaannya itu besar ya. Jadi lubangnya itu kesannya itu besar banget, sehingga tentu cahaya yang masuk itu menjadi lebih banyak ya. Namun jika angka F-nya itu besar ya, maka bukaannya itu kecil ya, sehingga cahaya yang masuk tentu sedikit sekali. Dan pengaruhnya terhadap efek depth of field atau bokeh adalah sebagai berikut. F yang kecil, maka hasilnya akan semakin bokeh, yaitu ketika kita memfokuskan foto kita terhadap sebuah objek, maka backgroundnya itu akan menjadi blur ya, dan hanya fokus ke objeknya. Tetapi ketika kita lihat angka F-nya semakin besar, kita lihat dari 1,4 perlahan 2,8, lalu 5,6, 11, 22. Nah, ketika sudah angka F-nya besar, kita bisa lihat hasilnya apa? Baik objek yang kita fokus dan backgroundnya itu sama-sama tajam atau terlihat semua dengan jelas ya. Jadi tidak ada yang blur. Hal kedua yang juga tidak bisa kita pisahkan yaitu shutter speed, atau sering kita sebut dengan kecepatan rana, mengatur seberapa cepat atau lambat cahaya yang diserap masuk ke jendela sensor kamera kita ya. Nah, secara sederhananya, ibaratnya ya, kalau kita buka jendela kita, tentu cahaya akan masuk ya. Tapi kalau kita tutup jendela, maka cahaya tidak akan masuk. Itu pertama. Hal yang kedua adalah kecepatan ya. Ketika kita buka tutup jendela dengan cepat, buka tutup, nah maka semakin cepat kita buka tutup, maka cahaya masuk sedikit ya, sebentar doang istilahnya gitu. Tapi kalau kita bukanya lama ya, kita buka terus jendela kita, maka cahayanya kan semakin apa? Semakin banyak ya, seperti itu. Jadi di sini tentu berhubungan dengan yang namanya waktu. Ya, di sini kita sering mengumpamakan dengan detik. Akan saya perlihatkan
secara satu persatu perubahan dari kecepatan ya. Ketika kita bisa menangkap dengan kecepatan yang cepat ya, maka kita bisa menghasilkan sebuah efek yang luar biasa. Contohnya kita menuang teh ke gelas kita bisa perhatikan di foto berikut, airnya itu terkesan apa? Berhenti atau membeku. Ya, kita sekarang akan perhatikan pelan-pelan perubahan dari air yang mengalir ini. Sekarang 1/4000, 1 detik, 4 detik, 10 detik. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa luar biasa ya efeknya ya. Dari yang membeku airnya, lama-lama terlihat mengalir, dan lama-lama juga terlihat kesannya itu menjadi seperti sebuah kain yang sangat lembut ya. Jadi pastikan brothers and sisters, ketika mau menggunakan shutter speed yang lambat itu gunakanlah tripod ya. Kecuali Anda bisa menahan diri, menahan nafas atau membekukan diri sehingga seperti patung dan tidak bergerak ya. Tapi ya saya yakin tidak mungkin seperti itu ya. Nah, itu berbahaya juga ya kalau kita tahan nafas terlalu lama ya. Nah, makanya kita butuh yang namanya tripod. Sebelumnya kita sudah mengupas mengenai 3 sekawan, yaitu triangle exposure kita, aperture, dan shutter speed. Yang ketiga ini adalah ISO. ISO itu adalah tingkat sensitivitas cahaya terhadap sensor kamera kita. Semakin rendah angka ISO-nya, misalkan 100, maka cahaya yang diterima itu apa? Sedikit. Ya, sedangkan semakin tinggi angka ISO-nya, maka cahaya yang masuk itu apa? Semakin banyak. Oke? Tetapi selain itu, ISO juga bisa apa? Memberikan efek, yaitu seberapa banyak tingkat noise ya. Dan di sini tentunya semakin rendah ISO, noise-nya itu semakin dikit. Ya, ibaratnya fotonya itu tajam dan mulus deh ya. Tidak ada yang namanya bintik-bintik-bintik ya. Kalau nilai ISO-nya semakin tinggi nilai ISO-nya, maka noise-nya akan semakin banyak. Jadi kalau kita foto model, foto orang ya, close up, kita bisa lihat apa? Kenapa ya wajahnya itu semua bintik-bintik warna-warni seperti itu ya. Nah, itu karena ISO kita terlalu tinggi ya. So harus hati-hati ketika kita setting ISO. Kita bisa lihat langsung di layar berikut. Saya akan memperlihatkan contoh foto. Kita akan lihat mulai dari ISO 200, 400, 800, 1600, 3200, dan 6400 ya. Kita bisa lihat ya, perubahannya itu sangat signifikan ya. Dari yang mulus tajam, pelan-pelan dia berubah menjadi kurang tajam dan mulai apa? Muncul noise yang begitu banyak sehingga mengganggu foto kita ya. Ibaratnya kualitas fotonya jadi menurun ya. Dengan sekarang kita sudah bisa memahami cara pengaturan ISO, tentu sangat membantu kita dalam menentukan di luar ruangan, di dalam ruangan cahaya seperti apa, maka semua sudah bisa kita atur dengan ISO ya. Bagaimana kita mengaplikasikan settingan 3 sekawan triangle exposure di kamera yang ada di smartphone kita? Nah, tentunya tidak semua handphone atau smartphone memiliki fitur Pro ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu di kamera handphone kita ini, smartphone kita ini, apakah ada fitur Pro ya. Kita masuk ke kamera, lalu di sini ada pilihan More ya. Atas saya akan masuk ke dalam. Nah, kita bisa melihat begitu banyak pilihan mode dan tertulis di sini ada Pro ya. Saya masuk ke dalam Pro ya, dan kemudian kita di sini bisa melihat sama-sama ada settingan untuk ISO, speed, dan kemudian exposure value. Nah, mendengar kata exposure value ya, bisa balance di angka 0 ataupun bisa minus ya, dan plus. Nah, di sini kalau minus berarti dia semakin gelap ya. Dan kalau semakin plus, semakin bertambah, maka hasilnya juga akan terlalu terang ya. Karena di sini di smartphone itu aperture-nya sudah fix ya. Jadi kalau misalnya ketika kita beli smartphone, kita lihat spesifikasinya
F2 misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa lagi kita ubah ya, misalnya menjadi F8, F11, F22 dan seterusnya ya. Dia hanya fix di F2. So, kita hanya bisa mengatur speed dan ISO saja. Kalau speednya cepat, maka akan gelap, ISO-nya harus kita naikkan ya. Sebaliknya, jika speednya lambat, maka akan terang. Oleh karena itu, ISO-nya harus diturunkan ya, ISO yang rendah. Bagaimana, brothers and sisters? Mudah bukan? Semoga 3 sekawan triangle exposure ini bisa membantu brothers and sisters ketika ingin mengambil foto dengan hasil yang tentunya lebih maksimal dan lebih baik lagi. Pastikan Anda menonton video-video saya sebelumnya dan like videonya, subscribe YouTube channel saya bagi yang belum melakukan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Stephen Ang. Ingat untuk share ke lebih banyak orang yang brothers and sisters kenal agar semuanya juga mendapatkan manfaat yang luar biasa ini. See you soon. Bye bye.